Nah, anehnya pada saat kita jalan, biasanya kalau dalam keadaan gelap, batromak di depan, kaki-kaki kita ini panjang, bayangan ini menakutkan, seperti ngejar kita. Nah, dalam keadaan gini, teman yang memang merasa udah mulai takut, itu jorok-jorokan. Sampai saya yang di depan dijorokin. Untung yang megang patromok saya nggak jorokin. Kalau megang patromok kayaknya nggak jadi, gelap balik lagi kayaknya. Akhirnya jalan juga. Melihat pinggiran bayangan, kita merasa takut. Tiba-tiba stiker yang buat bungkus mayat, entah mayat siapa, itu jatuh dari pokok akasia. Ya, begitu kita sampai, kita dijegat sama orang berpakaian zaman dulu. Tapi muka orang itu aneh, ya. Ini demi Allah, itu muka orang itu aneh, diikat kepalanya, dia menuangkan bawa teko yang hijau-hijau gitu zaman dulu. Hijau-hijau dulu gitu. Sama termos, dia tuangkan tehnya lebih banyak dari mungkin bukan setengah gelas, tehnya hampir memenuhi gelas, airnya cuma sedikit di atas gelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Haris Sinamon, dalam Uka Baluka. Saat ini saya sedang berada di Bekasi. Tepatnya di mana ini ya? Di Wisma Sri. Wisma Sri. Saya sekarang sedang bersama dengan Amran Batavia. Wih, Amran Batavia, Betawi asli. Amran Batavia. Nah, saya sengaja datang ke sini dengar-dengar Bang Amran ini punya cerita Perjalanan misteri. Wah, punya pengalaman cerita mistis, ya kan? Gimana Bang Amran? Punya cerita apa nih? Itu kisahnya sudah lama. Pada saat itu kalau nggak salah tahun 2008, dimana saat itu saya masih kelas 2 SMA. Setelah saya pulang sekolah, tiba-tiba teman sekolah yang berdekatan, masih tetangga, boleh disebut nggak nih daerahnya nih? Boleh. Santai aja. Itu di Rawasari, Pramuka Sari, Rawasari. Tiba-tiba teman datang, kita baru aja pulang sekolah. Teman pas pulang kaget dengar bahwa adiknya yang nomor 2 itu meninggal tanpa sakit. Meninggal tanpa sakit. Nah, kebetulan kami ini kan satu kelas dan sama-sama teman komunitas, teman bermain apa saja, teman nongkrong dan apa yang cerita-cerita malam kalau kita sedang kumpul, kita sering cerita. Nah, mendengar adiknya meninggal, kita selaku teman merasa belasungkawa. Langsung saya tidak tahu kalau memang itu kejadiannya yang mungkin guys nih belum pernah tahu ya, mitos atau tidak, tapi saya mengalami sendiri. Dan ini adalah suatu perjalanan yang menurut saya memang harus didengar juga. Karena banyak orang-orang mengatakan bahwa ada mitos atau tidak mitos bahwa orang yang meninggal belum menikah dan orangnya ini tidak pernah keluar dan meninggalnya dadakan, meninggal pada malam Jumat Kliwon. Malam Jumat Kliwon ini punya cerita tersendiri, baik itu dari pelosok desa maupun mungkin orang kota yang sudah majemuk ya, sudah berbaur, mungkin hal-hal itu tidak terlalu mendetail. Tapi kalau orang desa, mungkin orang-orang yang di perkampungan akan selalu terngiang cerita bahwa kalau ada wanita
yang tidak pernah keluar rumah, belum pernah kawin, meninggal tanpa sakit, dan meninggalnya itu di malam Jumat Kliwon. Nah, oke, ini cerita ini akan kita lanjutkan, maksudnya gini, lebih ke depannya bahwa kita bukan mau menceritakan almarhum, ini mohon maaf ya, ini bukan kita menceritakan almarhum, dan ini kejadian ini tahun 2008 itu terjadi di Rawasari Pramuka, dan ini saya mengalami sendiri. Ketika teman datang mengatakan bahwa aku dulu dipanggil Yoke, mungkin orang Pramuka semua tahu, aku Yoke, Yok, gue minta bantuan sama lu. Itu sore setelah maghrib. Nah, itu panggilan tongkrongannya teman aku ini yang punya adiknya almarhumah ini yang meninggal, namanya Alek. Nah, begitu aku dikonfirmasi sama dia bahwa Bran, Yok, lu mau gak nemenin gue? Nemenin apa, Lek? Gue disuruh sama bapak gue. Suruh apain? Suruh nungguin kuburan adik gue. Saya yang memang belum tahu inti dari cerita dan maksud tujuan ngapain sih malam-malam nungguin kuburan yang sudah dikubur kok ditungguin lagi. Wah, ada apa kan gitu. Akhirnya gue bilang, lu gila, Lek, masa iya sih orang yang udah dikubur kita harus tungguin? Aku nggak tahu kalau memang dia itu punya sesuatu yang beda meninggalnya. Ya, orang-orang juga pasti tahu bahwa orang yang meninggal di malam Jumat Kliwon dan masih perawan ini agak rentan dengan hal-hal mistis. Betul. Bener ya? Bener ya? Menurut apa cerita-cerita orang zaman dulu. Dan bukan zaman dulu, sekarang pun ada juga. Pernah ada dibuat film kan? Nah, begitu. Karena kita juga lihat, karena saya sekarang ini kan tinggal di Pondok Kopi juga, itu ada kuburan yang terkadang di atasnya itu ditaruhin daun berarak yang disusun. Aku pernah tanya sama penggali kubur, Bang, itu kenapa sih ditaruhin berarak gitu kan? Ini orang mati beranak. Hal-hal mitos seperti ini yang masih dilakukan sama orang-orang di sekarang mungkin yang ada di pinggiran kota Jakarta. Nah, kita lanjutkan ceritanya. Jadi begitu dia minta bantuan, aku kan punya teman juga, aku panggil Manto, ya, Manto dan sama Maming. Maming itu panggilannya Maming, panggilannya juga dipanggil juga Daeng. Dia orang sana seberang ya. Orang seberang. Nah, akhirnya ngumpul tuh habis Isya. Nah, kebetulan di depan rumah ada balai-balai, di bawah pohon bapak pernah nanam di depannya itu pohon pare yang dibuat kayak taman gitu. Akhirnya ngobrol, pergola gitu ya. Kayak pergola. Kita nongkrong. Nah, ini di Pramuka Sari ya, di Rawasari, dan aku nongkrong, tiba-tiba ngomong enggak, itu kan biasanya adat Jawa ya. Setahu kita ya. Yang kuburan dijaga kayak Cirebon gitu kan. Itu tapi kebetulan kan orang tuanya Alek, ya, teman aku ini bapaknya kan keturunan Jawa. Karena dia juga jual kan, sebelumnya jual toprak. Dari Jawa. Mungkin juga bukan Jawa aja, mungkin Jawa Tengah, Jawa itu Jawa banget masih mempercayai mitos-mitos hal-hal seperti itu. Bahkan orang Betawi dan Bekasi yang sekarang ini juga masih bisa, orang tua dulu punya cerita seperti yang akan kita ceritakan sekarang ini. Nah, begitu kumpul, saya sudah kumpul di situ, ada Manto, ya, Manto, ya, sekarang dia tinggal di Bekasi, ya, terus di Jatibening. Kedua Maming, ya, yang tadi yang dipanggil Daeng. Ketiga itu saya sendiri, dan 4 si Alek. Nah, akhirnya berembuk, kalau gue ikut nungguin kuburan bapak, kuburan adik itu, gue sih mau aja. Cuman begini, Lek, itu nungguinnya kapan? Kalau kata bapak mah sampai pagi. Gila lu, gue bilang, sampai pagi di kuburan? Iya. Terus apa yang harus gue bawa? Ya, gue sih butuh penerangan. Akhirnya saya tanya, kok lu punya apa? Gue cuma punya senter. Lu ada senter bapak? Ya, ada senter bapak gue. Akhirnya Maming dateng yang biasa nongkrong, Maming, Daeng. Nah, kebetulan saya bilang, Bang Daeng, sini. Ada apa, Yok? Gini, gue butuh patromak. Gue pinjem deh. Buat apaan? Adiknya Alek kan meninggal. Gue mau. Entar sebentar gue ambil. Akhirnya begitu sudah lengkap peralatan,
kita dari Pramuka Rawasari ke Rawamangun ke Sunan Giri, ya Sunan Giri Rawamangun itu jalan kaki berempat. Ya dulu masih belum minded dengan HP, maksudnya belum zaman HP ya 2008 lah. Itu orang juga punya HP-HP yang buat nyambit gitu, yang gede itu. Ya kan, HP-HP yang besar itu juga pejabat yang punya. Nah, saya jalan berempat ya melewati Golok Rawamangun. Golok Rawamangun saya jalan kalau nggak salah jam 8 malam dari rumah, ya berempat. Nah, di perjalanan Golok Rawamangun situ sudah sampai jam 9. Nah, ini ya mulai ada terjadi cerita mistik dan misteri ya. Begitu kita sampai, kita dijegat sama orang berpakaian zaman dulu. Tapi muka orang itu aneh ya. Ini demi Allah, itu muka orang itu aneh, diikat kepalanya, dia menuangkan bawa teko yang ijo-ijo gitu zaman dulu. Ijo-ijo dulu gitu. Ada termos, dia tuangkan tehnya lebih banyak dari mungkin bukan setengah gelas, tehnya hampir memenuhi gelas, airnya cuma sedikit di atas gelas. Saya dijegat. Adik mau ngapain? Saya mau nungguin kuburan adiknya ini. Saya bilang teman saya, kubur apa? Kok berani gitu malam-malam? Emang ada apa? Ya nggak tahu sih, karena saya juga bantu teman disuruh, nah, gitu kan. Nah, terus begini, Dek, adek mau denger cerita nggak? Seperti, nah di sini mulainya, seperti saya kena ke hipnotis. Saya duduk, secara nggak langsung berempat duduk, naruh patromak, naruh baterai, sama makanan buat ngemil tuh, ditaruh, kita deplok semua, dengerin dia ngomong. Yang orang tinggi tadi? Orang yang aneh itu, orang yang aneh itu. Di sampingnya ada penjaga makam, karena jujur kalau guys nanti pernah tahu bahwa makam Sunan Giri itu pas masuk pintu gerbang ada pohon beringin besar, di situ ada pos penjagaan. Nah, disitulah kita dijaga dan kita sempat duduk tanpa sadar. Dia cerita dari kerajaan Majapahit sampai raja-rajanya dia sebutin, kita akhirnya terpukau ya, tersugesti sama omongan dia. Sampai saya dengerin aja, secara nggak langsung akhirnya waktu semakin malam, setelah semakin malam tiba-tiba orang itu ke belakang menghilang. Akhirnya terus yang saya nggak habis pikir, kok itu yang penjaga makam senderan aja gitu. Akhirnya dia ngomong, Dek, maaf, kuburan yang kapan ya? Yang tadi Pak, yang tadi sore, yang dari Rawasari. Dek, maaf, tadi ada orang naik bajai berpakaian hitam, 2 orang masuk ke makam ini nanyain kuburan yang sudah 200 tahun, mencari kuburan yang sudah 200 tahun. Saya nggak habis pikir, kok kuburan yang 200 tahun? Oh begitu ya Pak? Iya. Oh ya udah Pak, terima kasih. Terus kemana Pak orangnya? Nggak tahu, nggak lama dia pergi orang itu. Nah di sini mungkin mulai pokok ceritanya. Akhirnya kita di depan pos dulu kita nyalain lampu patromak, ya kan, kita harus bakar dulu pakai spiritus, ya baru dikompak. Nah, zaman dulu kan gitu, cos. Begitu sudah terang, akhirnya kita niatkan karena waktu semakin malam dan dingin, akhirnya jalanlah kita berempat. Dalam perjalanan antara pintu gerbang sampai tempat makam kuburan itu kira-kira 100 meter. Melewati sisi-sisi makam dan pohonan bambu. Ya, mungkin tahu yang pernah tinggal di Sunan Giri itu jauh ya, kita ke ujung. Nah, anehnya pada saat kita jalan, biasanya kalau dalam keadaan gelap, patromak di depan, kaki-kaki kita ini panjang, bayangan ini menakutkan, seperti ngejar kita. Nah, dalam keadaan gini, teman yang memang merasa udah mulai takut, itu jorok-jorokan. Sampai saya yang di depan dijorokin. Untung yang megang patromak saya nggak jorokin. Kalau megang patromak kayaknya nggak jadi, gelap, balik lagi kayaknya. Akhirnya jalan juga. Melihat pinggiran bayangan,
kita merasa takut. Tiba-tiba tikar yang buat bungkus mayat, entah mayat siapa, itu jatuh dari pohon akasia. Ada yang lemparin, set jatuh di depan kita, kabur semua. Saya mundur, dia mundur, sampai saya megang nisan jatuh duduk begini. Nah, yang depan saya bilang, ini apa nih? Ada apa nih gitu? Kok saya tiba-tiba tikar yang buat bungkus mayat kan nggak pernah ditinggal. Iya, kalau habis di kain kafanin dibungkus, nggak dibawa pulang, nggak pernah ada yang dibawa pulang. Kan biasanya di mayat setelah pocongan itu kan biasanya dibungkus pakai tikar pandan kan itu nggak dibawa pulang, nggak boleh pulang, dilepit, ditaruh situ juga, ditaruh situ ya. Jadi mungkin yang rumahnya dekat kuburan atau pernah ngubur tahu bahwa itu nggak pernah dibawa pulang. Dan aneh aja kalau dibawa pulang kan gitu, kaget gitu, dibawa pulang takut aja gitu kan. Akhirnya dengan kejadian itu kita mulai was-was. Tapi karena saya diamanahin sama orang tua dan itu adalah teman sohib, saya bilang, ini lanjutin nggak yuk? Aku bilang, ya udah lanjutin aja. Lu aja duluan jalan, lu aja, ya udah, gua duluan, Maming belakang. Karena kalau lu di depan, bayangan gua, kaki gua kelihatan terus tuh di puun-puunan tuh sambil kayak lari. Coba Pak Tromok di tempat gelap, kita jalan, itu jalanan kayak ngejar kita, kaki-kaki kita. Udah Maming di belakang, yang namanya Daeng itu maaf, matanya sebelah, lihatnya cuma sebelah gitu kan. Dia bawa di belakang, kita jalan. Mana Rek? Terus aja Bang. Terus ayo. Terus kita nyusurin beberapa petak makam yang udah diatur, terus makin jauh. Di situ ada pohon Kamboja besar ya. Nggak jauh di situ juga ada rumah belakang rumah orang ya. Dikelilingin tembok kan biasanya kalau kuburan di Jakarta. Kita lihat ada di samping tembok, nggak taunya di pojok banget. Ini Rek, iya. Begitu kita datang, saya yang melihat langsung. Waktu siang dikubur? Enggak, kalau siangnya normal saja, kan umum dong. Begitu kan biasanya dikubur itu nggak ada orang yang dikubur rata. Di mana ada kuburan rata di sini? Semua kuburan itu di tanahnya dibangun. Taruhin nisan, kasih bunga dong. Terus saya ingat pesan bapaknya, sudah saya kasih kacang hijau. Sebenarnya saya pernah tersirat dalam perjalanan menuju ke makam itu. Saya masih mikirin, kok kacang hijau, yang gua tahu mah kembang, ya kembang sama air mawar. Nah ini kok katanya kuburan udah diaurin kacang hijau. Ini ada apa? Wahai lagi nih, ada apa? Kok emang orang yang meninggal perawan di malam Jumat Kliwon kuburannya harus ditaruh kacang hijau? Oke guys, mungkin omongan saya nih pernah didengar sama orang-orang tua kalian nih yang dengar atau yang melihat konten ini, pernah juga ada yang menaruh itu. Itu mungkin mitos atau adat, kita nggak tahu ya. Tapi karena saya orang Betawi, orang Jakarta, kaget gitu. Masih tanda tanya, karena selama ini juga kita sering ngubur nggak ada tuh setelah ngubur ditaruh kacang hijau. Ternyata ngubur kacang hijau ya. Oh iya. Dulu dong. Akhirnya udah sampai sana, udah mendekati kira-kira 20 meter, bulu kuduk saya bangun. Teman saya lemas, semuanya nggak mau jalan, main jorok-jorokan, lu aja. Lu kenapa pada berhenti? Yo, lu lihat, apaan? Lu lihat kata Alek nih, lu lihat kuburan adik gue. Nah, Alek, yang mana? Dulu kan tadi ngubur ikut. Astagfirullahaladzim. Itu kuburan udah acak-acakan, bukan acak-acakan tergali, tanahnya sudah tidak terbentuk lagi, aur-auran kemana-mana, dan itu dari jauh kita ngelihatnya udah serem, udah kayak dicakarin ayam. Kalau ayam lagi nyari makan dicakarin aur-auran. Kita deketin, deketin. Saya dengar, jangan-jangan tadi dia cerita nih, tukang tunggu makam nih yang lagi senderan aja sama orang yang aneh terus hilang tuh. Jangan-jangan gue dijegat orang yang masuk sebelum kita udah duluin masuk. Orang yang nyari kuburan, mengalihkan perhatian, kira-kira gitu ya. Orang yang menanyakan kuburan yang
cari kuburan yang sudah 200 tahun, ini cuman alasan. Ternyata dia ngejar itu. Karena saya tanya juga, berpakaian apa? Orangnya pendek, ikat kepala, pakai pakaian pangsi, naik bajai. Nah, ini jangan-jangan gua keduluan gitu. Saya udah ngerti akhirnya nih. Weh, jangan-jangan gua keduluan nih. Apa yang pernah mitos gua pernah diceritain atau sering baca, ini kejadian gua alamin sendiri. Gila nih, gua bilang bahwa orang yang mati di malam Jumat Kliwon, perawan yang mati di malam Jumat Kliwon, ini ternyata gua alamin sendiri. Yang sering gue baca, begitu sudah sampai, saya jongkok, karena di situ harus suruh ngaji, saya pegang Yasin. Udah, lucu. Saya perhatikan, yang pertama saya datang di situ, saya perhatikan bentuk dari kuburan itu sudah berantakan. Kaca hijaunya sudah ada tapakan kaki bekas diinjak-injak, ada tapakan rembes lah ya. Kaca hijaunya pendek. Lalu menurut orang cerita bahwa kalau ada kacang hijau yang diaurin di atasnya itu mendem, ini sudah ada sesuatu yang aneh. Ya, anehnya tanda kutip, mungkin sudah ada yang ngeduluin ya. Jadi ini kenapa orang itu tahu? Kalau yang aneh, yang jadi pertanyaan saya sampai saat ini, kok perawan yang nggak pernah keluar, belum kawin, meninggal di malam Jumat Kliwon, kok tiba-tiba ada orang yang datang? Ini dari mana informasinya? Kok tahu ya? Kok tahu? Ternyata saya pikir-pikir bahwa mistis ini bernuansa luas. Jadi dia dengan kontak batin, dia punya guru, mungkin di sana ada itu. Kalau lu mau jadi begini, lu ke sana. Bisa juga seperti itu ceritanya. Jadi ada kontak batin. Ya, ini di kuburan ini ada perawan yang meninggal malam Jumat Kliwon, pasti sudah. Emang belum kawin sama sekali, masih perawan ting-ting. Dan mungkin ini yang ilmu itu kali ya, ilmu apa itu? Yang mungkin tali pocong perawan. Ini benar-benar terjadi yang saya alami. Berarti bukan mitos tuh ya? Bukan mitos, ternyata benar. Ada kejadian. Jadi saya cerita, guys, maaf nih, saya nggak ngarang. Dan ini saya alami tahun 2008. Di Pramuka, dan orang-orangnya masih hidup. Ya, kalau memang saya dituntut untuk bahwa cerita ini ngarang, saya akan buktikan dan saya hadirkan. Ya, dan boleh cerita, dan saya ngalamin sendiri. Setelah itu saya duduk, saya buka Yasin, teman saya suruh muter, lu di kepalanya, dipisah, lu di kaki, lu di tengah, saya di tengah sendiri. Jadi 1, 2 di tengah, 3 di kaki, saya di tengah sendiri. Begitu saya buka Yasin dalam keadaan kuburan yang berantakan, kepala saya udah mulai pusing. Baca Quran itu kelihatannya kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Yang aneh begitu saya, auzubillahi minasyaitonirrajim, teman saya gubrak jatuh satu, tidur di meja. Yang di tengah ngelenggut, tidur juga. Yang di kakinya suruh jagain, glosor, kakinya panjang-panjang, geblak juga. Saya baca Yasin, saya terusin, nggak sampai habis, angin. Demi Allah, angin. Itu saya perhatiin kok pohon Kamboja bergerak, tapi saya nengok lagi, ini yang di sebelah, yang buka pohon akasia gitu. Kalau makam-makam di sana kan ada di tanah pohon akasia, kayak rindang. Itu kok nggak bergerak? Lah ini udah malam, saya terusin baca Yasin, saya yakin aja. Nggak sampai habis, tiba-tiba ada suara kakak gitu kan. Kakak. Mulai suara ayam ya, kayak suara ayam. Kakak. Saya nggak tahu itu suara apa, tapi burung. Dia bilang ini burung malam apa ayam, tapi kan di tengah kuburan. Terus kedua jauh dari penduduk, cuma di tembok aja gitu kan. Romangun agak jauh tuh. Balai pustaka jauh gitu. Cuman saya pikir ini kok gitu kan. Dan yang aneh lagi saya perhatiin itu Kamboja, itu kembang yang dua begitu, begini-gini. Dalam hati saya gede-gede nanti nih, itu angin. Kaget begitu saya berhenti baca nggak kuat, saya tengok teman saya perhatiin satu-satu. Seperti saya ada di sesuatu tempat ngelihat teman ini lagi dikelilingin oleh suasana yang ini. Saya bilang,
ini temen gue pada kenapa? Demi Allah, nggak bangun itu, tiga-tiganya tidur. Ada suara kokok-kokok gitu, tiba-tiba tek. Ya Allah, suara tekek. Saking takutnya, akhirnya aku bangunin. Lek, bangun dong. Lu pada tidur semua. Dan, lu bagaimana lu? Ngomong doang, lu kata berani dari lu. Akhirnya lu melonjak tidur juga. Gue bilang, bangun. Gue sendirian nih. Takut, Bang. Gue takut, Yok. Jangankan lu, gue yang megang Yasin aja gemeter. Gue bilang gitu. Tapi sih nggak ceritain suasana yang itu, angin gitu kan. Iya. Udah, gue bilang, lu bangun. Lek, sini. Kenapa ya? Ini harus lu bilangin sama orang tua lu. Ini kuburan berantakan, Lek. Gimana ya, Bang? Enggak, lu harus pulang. Ini dikit lagi udah subuh, udah jam 2, gue bilang. Kita pulang langsung laporan sama bapak lu. Ini kuburan udah diberantakin begini. Yuk, kita pulang aja yuk. Udah nih, gue belum Yasin belum habis nih. Habis lu pada tidur, gue juga takut. Udah, gini aja. Kita pulang aja deh. Ya udah, bangunin. Deng, bangun. Tok, bangun. Bangun tuh semua yang tidur di nisan bangun. Pada celingak lu. Lu tega gue sendirian, gue baca Yasin, lu pada tidur. Kata Alik gini, Bang. Yok. Gue mimpi, Yok. Kenapa? Gue mimpi adik gue teriak, Yok. Oh gila, lu jangan tonton gue lu. Iya, Yok. Udah deh, lu jangan cerita sekarang di sini. Ini udah jam 2, ya. Kita balik. Ntar aja subuh. Lalu subuh mau di mana? Di pos orang hidup pulang penjaga. Lu mau di mana mau tidur? Udah pulang. Kita lewat sana, lewat Golok. Ya kita jalan. Udah tuh. Ini udah ogah-ogahan nyalanya nih. Patromak. Udah kagak ada yang mau ngopak. Udah pakai baterai aja. Cabut. Akhirnya bangun. Sampai jam 3 kurang seperempat udah asola mau subuh, kita sampai. Saya mau cerita ke bapak orang tuanya Alek. Nggak tega. Bukan nggak tega juga. Saya punya rasa gimana ya? Timbang rasanya tuh berat saya mau ngomong. Iya. Akhirnya cerita. Alek juga udah nggak mau cerita, udah senderan aja di balik di rumahnya. Lek, gimana ya? Udah. Akhirnya karena punya rasa tanggung jawab dan penasaran, kok sampai kejadian begini? Ini apa benar terjadi orang yang meninggal di hari Jumat Kliwon, di malam Jumat Kliwon? Perawan. Ini apa benar kejadiannya ada yang gali? Tapi kalau memang nggak ada yang gali, kenapa itu kuburan berantakan? Dan kenapa ditaruhin kacang hijau dan kacang hijaunya mendem bekas taplakan kaki? Iya. Ini yang menjadi sampai saat saya sekarang sebesar ini, seumur ini masih jadi tanda tanya. Akhirnya saya ceritakan malam itu juga karena mau tidur juga susah karena bapaknya udah nyiapin panganan, pisang rebus ya, kasih kopi, kita ngobrol di rumahnya Alek. Bapak, maaf, saya boleh cerita? Ya, boleh cerita. Kenapa? Pak, maaf Pak, saya datang jam 9, sampai saya di Makkah kuburannya udah berantakan. Astagfirullahaladzim. Begitu dia itu nangis, nangis pegangan hordeng. Lah kita jadi bengong. Tadi gua nggak ceritain ya kan. Nangis, ya Allah. Ini aja deh Pak, besok Bapak aja ke sono, ntar habis subuh. Jangan sekarang. Nanti Bapak yang tahu apa yang harus Bapak lakukan. Saya cuma sampai ke sini aja, saya juga mau pulang Pak. Besok pagi sekolah. Oh ya udah, ya Dek, makasih. Nih teman-teman udah kagak ngomong lagi, udah pada letoy. Lu bangun, balik lu tidur kamar gue, nginep. Ayo, jangan si Alek di sini. Ya udah, saya salim, cium tangan. Nggak tahu kelanjutannya, apakah bapaknya ke sana, saya sudah nggak mau tahu. Tapi cerita ini mau benar atau tidak, yang jelas saya ngalamin sendiri, dan itu kejadian perawan yang meninggal di malam Jumat Kliwon. Ternyata ada orang. Nah, yang aneh nih kejadiannya, dan tapakan kaki dan kuburannya sudah berantakan. Itu saja sih, Bang Muhammad. Iya. Oke, menarik juga ya. Balauka ternyata
mitos tentang tali pocong perawan mungkin selama ini kita kenal hanya cerita biasa. Ternyata Pak Amran ini, Bang Amran itu ngalamin sendiri. Jadi boleh percaya, boleh tidak, tapi kenyataannya dia ngalamin. Artinya kita memang tidak boleh terlalu terlalu meyakinnya juga, tidak boleh harus menghindari juga ya. Setiap daerah, setiap kampung biasanya mempunyai kebiasaan-kebiasaan tersendiri yang dipercaya sendiri. Jadi cerita Pak Amran ini mudah-mudahan bisa menginspirasi kita, juga membuat kita menjadi waspada apabila memang kita punya keluarga atau sanak famili yang masih perawan terus meninggal di malam Jumat Kliwon. Artinya kita memang harus berjaga-jaga itu ya. Demikian cerita Pak Amran dalam Uka.